Lewat video ini aku pengen cerita sekaligus menjawab beberapa pertanyaan teman-temanku yang nge-DM, yang inbox, teman-teman real ya, teman-teman yang lama nggak ketemu sama aku. Tanyanya kenapa kok kamu sekarang langsing banget, kenapa kamu kok kurusnya. Jadi di video ini aku mau jelasin, mau cerita, mau bagi pengalaman gitu. Sebenarnya maju mundur guys, mau cerita kayak gini, tapi ya nggak apa-apa ya, aku tak niatin kasih apa ya, pengalaman gitu loh. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang juga sedang mengalami kayak aku. Setahun lalu tiba-tiba aja badanku ngerasa nggak nyaman guys ya. Ada satu hal yang mungkin menjadi penyebab tapi nggak aku sadarin. Waktu aku periksa pertama kali itu medisnya itu bilangin nggak ada apa-apa, semuanya normal, tensi normal, terus aku juga kan nggak gemuk, terus aku juga kayak nggak merokok. Jadi untuk penyakit yang mungkin yang aku takutkan saat itu nggak ada. Terus aku nggak terima, aku periksa lagi ke puskesmas, sama dokternya juga bilang nggak apa-apa, aku dikasih vitamin dan beberapa obat juga. Masih nggak terima guys ya, masih nggak terima. Sorenya aku ke dokter umum. Nah, dokter umum itu dokternya ngasih tahu aku bahwa aku tuh baru saja mengalami yang namanya panic attack, dan panic attack itu adalah bagian dari anxiety disorder gitu ya. Jadi kalau ada panic attack-nya itu disebut sebagai, kalau nggak salah ya, ini bisa diralat buat teman-teman yang paham, psychosomatic anxiety disorder, di mana keadaan kita itu tiba-tiba ngerasa nggak nyaman padahal nggak ada sakit yang serius. Ada yang nanya gimana rasanya kok disebut seperti itu. Jadi rasanya itu aku kayak lemes gitu ya guys, lemes, terus kayak teratapan nggak bisa dengar suara keras, plas-plasen, kemudian gampang sedih. Jadi satu hari setelah kejadian lemes itu aku tuh kayak down gitu loh, gampang nangis. Yang sebelumnya itu aku nggak nangisan, bahkan sebenarnya ada situasi yang harusnya aku nangis, aku nggak bisa nangis. Nah, wah, habis sekena panik attack itu aku nangisan, apapun nangis pokoknya hidupku saat itu sangat-sangat nggak nyaman sekali, melakukan apapun itu nggak, aduh pokoknya gak nyaman sekali guys. Kalau dilihat orang normal ya baik-baik saja guys, aku ya kayak orang normal biasa, tapi di dalamnya ini loh guys, itu beda, kayak pokoknya gak enak gitu loh, gak enak. Sensasinya tuh pindah, kadang kepala gak nyaman, kadang kaki gak nyaman, lemes, tangan gak nyaman, lemes, perut kadang panas. Dan itu bikin takut. Kita tuh yang punya anxiety biasanya itu kita punya pikiran yang buruk-buruk, suka menerka-nerka gitu loh. Sakit dikit cari info di Google, cari info di TikTok, cari info di pokoknya ChatGPT, tanya-tanya ciri-cirinya kalau mendekati yang kita rasakan. Terus contoh ya, pinggangnya sakit gitu, kita cari kenapa pinggang sakit. Nah, terus nanti kan muncul tuh ada kemungkinan kayak gini, ginjal kayak gini. Waduh, tambah takut. Teman-teman yang mungkin merasakan ya dan belum menyadari, sering berprasangka buruk, sering menduga-duga, sering mimpi buruk, sering nggak bisa tidur, itu anxiety guys. Nah, terus apa hubungannya anxiety dengan kurus? Nah, aku sendiri waktu kurus itu nggak sadar, nggak menyadari. Suatu hari, sebulan setelah aku kena panik attack itu, aku tuh main ke Darjo guys ya, dan tetangga aku pada bilang, kok malah kurus? Nah, itu aku baru sadar kalau aku kurus. Dan ternyata benar, waktu aku ke dokter lagi untuk periksa lagi, bener guys, BB ku turun sekitar 6 kiloan langsung dalam waktu sebulan, 6 kilo 7 kilo. Dan lagi-lagi guys, ketakutan itu datang, aku jadi trauma nimbang, nangis di rumah. Pokoknya penyakit ini tuh penyakit yang fisik kita itu baik-baik saja, tapi pikiran kita tuh kayak dimainkan, kayak dibijui gitu loh. Nggak ada apa-apa, tapi kita ngerasa nggak nyaman. Terus kayak nggak terima, kalau dokter ngomong gini tuh kayak nggak terima. Aku loh gak enak, aku gak nyaman, tapi kok kenapa dokternya bilang nggak apa-apa mbak,
Samenku cukup happy, dibuat happy apa aja, buat healing-healing. Bahagia, wes gak usah mikir yang aneh-aneh mbak. Itu dokternya guys. Untuk bisa di titik sekarang sangatlah tidak mudah ya. Hampir setahunan aku berjuang dengan caraku sendiri. Alhamdulillah aku cuma pakai obat itu pengobatan 3 bulan. Habis itu aku berobat mandiri. Kalau kalian tertarik dan pengen tahu ceritanya gimana aku untuk bisa membersamai anxiety disorder ini, aku akan bikinkan video ya, video bagaimana caranya aku berjuang berusaha untuk membersamai anxiety disorder ini. Aku berharap video ini bisa kalian tangkap maksudku ya guys, bukan aku ingin menceritakan kesedihan, bukan, aku cuma ingin berbagi pengalaman aja, memberikan semangat buat teman-teman. Barangkali sekarang ada yang masih berjuang atau bahkan baru saja mengalami. Aku ingin kasih tahu kalian bahwa sensasi itu haruslah kita lawan pelan-pelan, tapi harus kita lawan. Oke, semoga video ini sedikit bermanfaat ya, bisa kalian share. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan monggo nanti aku jawab.